Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk terus melakukan dan meningkatkan mutu kita sebagai manusia sehingga kita terus menjadi orang yang bermanfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjadikan kalimat literasi membaca agar kita menjadi lebih baik dan bagaimana caranya agar literasi membaca ini bisa dipahami oleh orang yang melaksanakan dan yang mendengarkan. Baik, ada beberapa poin. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi membaca dalam berbahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada 4 kemampuan atau keterampilan yang harus kita miliki. Yang pertama itu adalah istima' atau mendengar. Yang kedua, kalam, cara mengucapkan. Selanjutnya al-qira'ah, cara membaca. Lalu yang terakhir yaitu adalah al-kitabah, menulis. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang literasi dalam membaca teks atau nas bahasa Arab. Yang pertama itu adalah yang harus kita perhatikan, yaitu membaca dengan menggunakan lafal ucapan yang tepat dan jelas. As-sahih wal muwafiq, yang benar dan tepat. Itu yang pertama. Contoh kita membaca kalimat at-tullab, kata betullab fil fasli, kata betullab fil fasli. Artinya siswa menulis di dalam kelas. Itu harus jelas sehingga kita menyampaikan kepada siswa apa yang kita sampaikan tersalurkan dan siswa itu memahami apa yang kita sampaikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menggunakan intonasi yang baik dalam pengajaran, dalam membaca. Ketika kita ingin menyampaikan cara untuk membaca, maka kita harus menyampaikan dengan baik sehingga siswa yang kita sampaikan atau audiens yang mendengarkan itu paham tentang apa yang kita sampaikan. Selanjutnya yang ketiga, membaca dengan memperhatikan tanda baca yang benar. As-sahih, kalimatus sahihah. Kenapa? Di dalam literatur bacaan itu akan ada yang namanya titik koma dan lain sebagainya, yang mana di situ akan menjadikan apa yang kita sampaikan teratur dan beraturan. Selanjutnya, membaca dengan jelas kalimat-kalimat dalam teks berita. Contoh, misalkan Ali bersekolah di Mandua Pontianak. Ali yadrusu fil madrasati tsanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah as-tsani. Misalkan kita menulis, memberikan bacaan, Ali yaqra'u atau Ali yata'allamu fil madrasati tsanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah as-tsani. Ali itu bersekolah atau belajar di Mandua Pontianak. Itu harus jelas pengucapannya dan harus jelas menyampaikannya sehingga siswa dan audiens yang mendengarkan itu paham. Selanjutnya, yang kelima, daripada literasi membaca yang harus kita perhatikan adalah pandangan kadang-kadang ditujukan ke arah menyimak berita. Artinya, ketika kita mengajarkan sesuatu, ketika kita mengajarkan literasi membaca, pandangan kita harus betul-betul tepat kepada audiens. Kenapa? Dengan cara seperti itu, maka audiens akan memperhatikan apa yang kita baca. Setelah itu kita meminta untuk mereka untuk bergantian membaca sehingga saling membaca, saling memahami dari apa yang kita sampaikan dengan orang yang mendengarkan. Selanjutnya, ekspresi wajah kita itu harus dalam tatanan biasa saja atau dalam tatanan baik sehingga audiens ataupun orang yang sedang belajar itu enak dan tenang dalam memperhatikan. Selanjutnya, di dalam teks nas fi kitabil lughah al-arabiyyah al-misal, an-nas dalam teks bahasa Arab, misalkan di sana ada kalimat Ali tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 138 misalkan. Ali yaskunu fi syari' Ahmad Yani ar-raqmu mi'atun samanun wa salasun. Misalkan Ali itu tinggal di Jalan Ahmad Yani rumah nomor 138. Maka yang kita sampaikan dalam membaca itu harus jelas dan orang yang mendengarkan juga harus paham dengan apa yang sudah kita sampaikan. Selanjutnya, memahami struktur satuan bahasa. Di dalam bahasa Arab itu ada struktur kalimat yang mana itu sering diucapkan dengan ilmu nahwi dan ilmu saraf.
di situ adalah tatanan struktur kalimat itu diperhatikan. Kenapa? Karena ketika salah dalam strukturnya, maka terjemahannya pun akan berbeda. Itu di dalam bahasa Arab. Selanjutnya, membaca dengan suara nyaring dan lantang. Kita harus membaca dengan kuat, sehingga literasi dalam pembacaan ini betul-betul bisa disimak dan betul-betul bisa disampaikan dengan sebenar-benarnya. Dan semoga dengan apa yang kita jelaskan ini, literasi membaca ini, kita terus bisa membaca dan memahami sehingga apa yang disampaikan bisa tersalurkan. Saya kira ini saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Usikum nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.